Halo semua, kenalin aku Alvan Bagus Nugraha dari Prodi Pendidikan Biologi Rombel A tahun 2024 dengan NIM 2404090026. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang saya dapatkan di mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Literasi Digital dan Kemanusiaan di semester kali ini, di semester 1 ini membahas mengenai revolusi industri 4.0, kemudian membahas mengenai hoax serta penyebarannya, dan juga membahas etika ketika bermedia sosial. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu revolusi industri 4.0. Kita telah memasuki era revolusi industri 4.0 sejak kita mengenal internet. Jadi sejak awal kita mengenal internet, kita sudah berada di revolusi industri 4.0, di mana hal ini mencakup mulai dari IoT atau Internet of Things, kemudian ada Big Data, dan nanti kita akan membahas mengenai contoh penerapannya. IoT sendiri merupakan singkatan dari Internet of Things, yang dimana menerapkan konsep sesuatu atau benda nyata dapat dihubungkan dengan internet. IoT sendiri memiliki 3 elemen utama. Yang pertama itu perangkat yang menyambungkan benda-benda dunia nyata dengan internet. Kemudian ada juga akses ke internet. Jadi karena IoT berbasiskan pada internet, tentunya juga memerlukan akses yang memadai ke internet. Kemudian yang ketiga itu ada cloud data center. Cloud data center merupakan tempat menyimpannya data-data yang kita upload di internet yang menggunakan IoT. Contoh penerapannya apa sih? Contoh penerapannya itu bisa seperti ini. Jika kita memiliki TV di rumah, namun kita lupa untuk mematikannya dan menyala, kita bisa mematikannya dari luar rumah atau dari jarak jauh. Jadi konsep IoT ini mengendalikan sesuatu dari jarak jauh. Kemudian ada juga Big Data. Big Data sendiri adalah konsep penyimpanan data yang masif atau yang besar. Jadi Big Data ini tentunya memerlukan elemen utama atau karakteristik. Yang pertama itu volume. Volume merupakan seberapa besar dari suatu Big Data menyimpan data yang ada. Kemudian ada juga velocity, yaitu seberapa cepat pemrosesan data tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada variety. Variety itu seberapa banyak ragam yang bisa disimpan di penyimpanan data tersebut. Dengan adanya Big Data ini, kita sebagai manusia dapat memanfaatkannya dengan cara Big Data membantu menganalisa data-data yang super banyak maupun super besar, jadi menghemat atau memberikan efektivitas lebih pada pekerjaan manusia. Kemudian penerapan pada dua konsep ini ada contohnya, yaitu e-commerce. E-commerce sendiri adalah ketika kita jual beli secara online. Jadi secara garis besarnya seperti itu, jual beli online, di mana e-commerce ini seringkali kita gunakan dan sudah banyak contoh-contoh e-commerce yang ada di Indonesia seperti Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. E-commerce ini membantu masyarakat dalam memilih barang yang dapat dengan cepat, kemudian tepat juga. Karena e-commerce sendiri dilindungi oleh undang-undang dan meminimalisir kemungkinan terjadinya penipuan. E-commerce memberikan keuntungan lain, baik dari penjual maupun pembeli. Dari penjual menghemat waktu, kemudian efektivitas
ketika kita mencari barang, kemudian dari penjual itu dia dapat meraup pasar yang lebih luas. Tentunya jika ingin meraup pasar yang lebih luas, ada juga yang namanya strategi pemasaran online. Jadi penjual juga harus belajar bagaimana sih cara berjual beli secara online, apa saja yang perlu dipelajari. Salah satu contoh teknik pemasaran online itu ada diskon dan promosi. Diskon dan promosi ini memengaruhi loyalitas dari konsumen, karena biasanya konsumen itu mencari harga terendah dengan kualitas barang tertinggi. Jadi dengan adanya diskon, kita dapat sebagai penjual, kita dapat menjual suatu barang yang harganya mahal namun memiliki kualitas yang tinggi dengan harga yang murah dengan menjaga kualitasnya. Jadi seperti itu contoh penerapan e-commerce di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga mengenai penyebaran hoaks dan faktor-faktornya. Penyebaran hoaks tentunya di era sekarang ini tidak dapat dihindari. Namun kita harus memutus tali rantai penyebaran informasi tersebut. Di mana kita dapat memutusnya dengan cara kita harus memverifikasi informasi yang kita dapat sebelum kita menyebarkannya kembali. Namun hal ini memang cukup sulit karena ada beberapa fenomena yang terjadi di media sosial. Yang pertama itu ada fenomena echo chamber. Echo chamber merupakan suatu fenomena di mana kita sebagai pengguna media sosial akan merasa bahwa konten-konten yang masuk ke beranda kita merupakan suatu yang benar, dan kita akan tersesat di konten-konten tersebut selamanya jika kita tidak mencari tahu kebenarannya. Jadi echo chamber ini merupakan salah satu teknik dari media sosial agar konsumen itu tetap berada di suatu platform media sosial tersebut dengan jangka waktu yang lama, dengan cara menyisipkan konten-konten yang menyisipkan konten-konten yang dimana membuat diri kita merasa selalu benar. Jadi kita tidak akan mendapat konten-konten dari pendapat yang lain. Kemudian ada filter bubble, kurang lebih sama seperti echo chamber, namun filter bubble ini lebih mengarah ke individu, dimana filter bubble ini terjadi ketika kita bermedia sosial, namun kita merasa dunia media sosial berporos pada kita. Kita merasa konten-konten yang kita lihat itu juga dilihat oleh orang lain, padahal kenyataannya tidak. Tidak semua konten yang kita lihat orang lain juga melihatnya. Hal ini menyebabkan kita hanya mempercayai pendapat-pendapat yang berasal dari diri kita dan merasa pendapat itu benar. Hal ini menyebabkan informasi-informasi yang kita dapatkan tanpa kita seleksi, kita langsung percaya akan informasi itu benar dan kita akan menyebarluaskannya kembali. Bagaimana sih cara kita menghindari filter bubble dan echo chamber? Yang pertama, tentu kita harus memiliki etika dalam bermedia sosial. Jadi ketika kita memiliki suatu pendapat, kita harus siap jika ada pendapat lain yang berbeda, dimana itu salah satu etika yang bisa diterapkan, dan harus menerima pandangan orang lain. Kita tidak bisa memaksakan pandangan dari diri kita, maupun kita harus selalu benar dengan pandangan yang kita bawa. Kemudian mungkin dari pemerintah dapat memperkuat UU ITE yang ada, karena saya rasa di era sekarang UU ITE yang ada masih belum cukup kuat untuk menjamin kehidupan bermedia sosial yang tentram, yang terhindar dari masalah-masalah seperti hoax seperti ini. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak seperti tadi e-commerce serta media sosial, kita mampu mendapatkan manfaat-manfaat yang lebih baik, dan tentunya lebih banyak manfaat yang akan datang ke diri kita.
kita juga harus mengajak seluruh lapisan masyarakat dalam etis dalam bermedia sosial, karena media sosial merupakan suatu penerapan kehidupan sosial dengan cakupan yang sangat luas. Jadi, mari kita menggunakan teknologi dengan bijak, serta kita harus menggunakan teknologi. Jangan kita yang dipergunakan oleh teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada penyampaian yang salah atau tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih.